Haleluya, haleluya. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Mari katakan bersama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat, bahwa kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sekali katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara pada saat ini yang menyaksikan ibadah lewat online pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya pada saat kami datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, membawa hati kami, hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan berhadirat, Tuhan bertahta. Dan kuasa-Mu Tuhan kami rasakan dimanapun kami berada, yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh pribadi-Mu hadir dalam setiap kehidupan kami. Tanpa Engkau, kami tidak ada artinya sama sekali Tuhan. Kami percaya
bahwa kami masih membutuhkan Engkau, sangat membutuhkan pribadi-Mu Tuhan, untuk melewati masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu. Kami mau lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidup.
Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu kami dipulihkan, kami diselamatkan Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami memuji nama-Mu Tuhan. Sikiara la 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 ilamo, sikiara la la ilamo, sandara matuna la 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 ilamo, sikiara la 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 ilamo. Kuasa-Mu, darah-Mu Tuhan memulihkan. Kuasa-Mu mengubahkan. Haleluya, haleluya. Sikiara la 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 ilamo, saudara Bapa. Kuasa pengorbanan-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu sanggup memulihkan, mengubahkan hidup kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Darah-Mu hapus dosaku. Darah-Mu Tuhan memulihkanku. Darah
Darah-Mu hapus dosaku, darah-Mu telah pulihkanku, darah-Mu yang sucikanku, Yesus. Mari katakan pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu beri kemenangan, pengorbanan-Mu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Sekali lagi katakan, darah-Mu, darah-Mu, darah-Mu hapus dosaku, darah-Mu telah pulihkanku, darah-Mu yang sucikanku, Yesus. Pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu, beri kemenangan, pengorbanan-Mu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Butuh Engkau Tuhan, yang sucikanku, Yesus. Pengorbanan-Mu beri kemenangan, pengorbanan-Mu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Oh, darah-Mu, darah-Mu, darah-Mu hapus dosaku, darah-Mu telah pulihkanku, darah-Mu telah sucikanku, Yesus. Pengorbanan-Mu beri kemenangan, pengorbanan-Mu layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal, untuk memiliki hidup yang kekal, untuk memiliki kehidupan, untuk memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Yang percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Kita saksikan Petra News berikut ini. Shalom dan selamat beribadah. Ketemu lagi bersama saya Lili akan menyampaikan informasi kegiatan Gereja Petra selama sepekan. Berikut informasinya.
Ibadah online di sepanjang minggu ini dapat Anda ikuti melalui streaming Facebook dengan mengikuti halaman GPT Petra Makassar, juga melalui streaming YouTube Gereja Petra Makassar. Ikuti dan juga subscribe channel tersebut agar tidak ketinggalan notifikasi saat ibadah akan segera dimulai. Di hari Kamis diadakan misbah doa pada pukul 7 malam. Di hari Jumat diadakan ibadah PA bersama Bapak Gembala Pendeta Paulus Yeditya pada pukul 7 malam. Di hari Sabtu diadakan Petra Kids pada pukul 3 sore, Petra Teens pada pukul 5 sore, dan Petra Youth pada pukul 7 malam. Dan di hari Minggu diadakan ibadah raya pada pukul 7 pagi yang juga bisa Anda putar kembali di waktu-waktu setelahnya. Untuk pembicara minggu depan akan dilayani oleh Bapak Andrew Nugraha. Satu waktu Tuhan Yesus bilang, saya akan kembali ke Bapa, saya akan mati di salib. Ya, murid sedih. Susah memang. Tuhan bilang, jangan susah, jangan sedih. Tuhan hibur. Karena kalau aku kembali ke Bapa, nanti akan diutus penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Dengarkan lagu-lagu rohani terbaik dan firman Tuhan melalui Radio Suara Victory di website suaravictory.com. Dari kawasan Gunung Batu Putih Makassar, inilah Suara Victory. Mari donasikan dana saudara untuk membantu meringankan beban sesama jemaat yang berkekurangan di masa pandemi ini. Melalui rekening BCA Petra Peduli di nomor 025 5571 007 atas nama Petra Peduli. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dapat mentransfer melalui rekening BCA di nomor 025 0527 012 atas nama Paulus Yeditya. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan dapat mentransfer melalui rekening BCA di nomor 025 5489 777 atas nama Perpuluhan GPT Petra. Masih di bulan September dengan tema restorasi. Kami berdoa di bulan ini banyak terjadi pemulihan dalam keluarga kita semua. Demikian Petra News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami mau dipulihkan Tuhan dengan anugerah-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari
semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah hatiku seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, pujikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita sembah Dia. Seperti-Mu, untuk memiliki hati seperti-Mu, hadirat-Mu, buat pekerjaan-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami.
Kami percaya dimanapun kami berada pada saat ini menyaksikan program ibadah lewat live streaming, lewat ibadah online, jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan, kami menyiapkan tanah hati kami yang paling baik, yang paling subur, di mana sebentar kebenaran firman-Mu kan disampaikan lewat hamba-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu tetap bekerja dan firman-Mu tetap berkuasa yang mampu mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan tanah hati kami sekali lagi yang paling baik. Biarlah kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom kepada jemaat Petra yang Tuhan kasihi. Salam berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara. Saudaraku, saat ini kita sedang dalam masa pandemi corona yang masih belum berakhir. Kita tahu selama vaksin belum ditemukan, maka ancaman dan bahaya tentang kesehatan itu akan selalu ada di sekitar kita. Dan Kota Makassar adalah kota yang termasuk zona merah, tetapi percayalah bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatunya sampai hari ini. Tuhan masih bekerja. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, Tuhan selalu menyertai. Apapun yang saudara lakukan, biarlah tangan Tuhan bekerja atas kehidupan saudara. Saudara, hari-hari ini kita dipaksa atau dikondisikan untuk tetap stay at home, tetap di rumah, hanya keluar rumah kalau ada hal-hal yang penting, saudara. Tetapi kita tahu bahwa kalaupun kita terpaksa harus keluar rumah, maka kita harus memakai protokol kesehatan. Karena hanya dengan tertib dan disiplin protokol kesehatanlah, maka kita bisa terhindar dari penularan COVID-19 atau kita yang menularkan kepada orang lain. Jadi saudaraku, saya mau mengajak kita semua untuk mari kita disiplin, untuk kita betul-betul mengikuti protokol kesehatan itu dengan baik, dengan tertib, ya, dengan tanpa kompromi. Kita percaya bahwa anjuran yang dilakukan oleh pemerintah itu dipakai oleh Tuhan untuk menolong dan memberikan keselamatan buat kita semuanya yang sedang mengalami masa prihatin di bangsa ini. Nah, saudaraku, tetapi di samping protokol kesehatan yang kita harus jalankan, sebetulnya kita nggak boleh lupa, ada juga protokol kesehatan rohani yang kita juga harus jalankan, saudara. Karena menurut survei ternyata orang banyak di rumah, lalu bisnis sulit, pekerjaan juga jadi sulit, banyak yang di PHK, dan itu membuat KDRT meningkat, saudaraku, di dalam rumah tangga. Kekerasan, lalu konflik semakin sering terjadi. Kenapa? Karena kalau kita hanya memperhatikan protokol kesehatan jasmani saja, ya, kita akan stres. Ya, banyak orang mengalami depresi dengan tetap ada di rumah dan ada di dalam situasi kesulitan yang berlangsung panjang berbulan-bulan, ya, dan itu menyebabkan tingkat stressing jadi tinggi, ya. Konflik jadi meningkat, kekerasan dalam rumah tangga juga jadi meningkat luar biasa. Kenapa? Karena yang diserang adalah mentalnya, yang diserang adalah kejiwaannya. Jadi kalau kita hanya memperhatikan protokol kesehatan jasmani saja, maka kita lupa bahwa sebetulnya mental kejiwaan kita juga akan terganggu, saudara. Dan itu akibatnya bisa lebih fatal daripada kesehatan jasmani. Oleh sebab itu, di samping kita menjalankan protokol kesehatan jasmani, kita juga harus menjalankan protokol kesehatan rohani. Nah,
Biasanya, saudaraku, protokol kesehatan jasmani yang dianjurkan itu ada 3, yaitu kita memakai masker sebagai pelindung. Yang kedua, kita sering mencuci tangan ya dengan sabun dan air mengalir, atau kita memakai hand sanitizer. Lalu yang ketiga, saudaraku, itu dengan menjaga jarak atau physical distancing. Kenapa? Karena kalau tidak ada jarak, maka ya, virus itu kemungkinan tertular akan lebih tinggi. Nah, itu sebabnya, saudaraku, protokol-protokol kesehatan jasmani ini kita harus perhatikan. Tetapi, ini juga berbicara protokol kesehatan rohani yang kita juga harus jalankan dengan disiplin yang tinggi. Nah, saya mau bahas ini, saudaraku, dengan memakai analogi protokol kesehatan jasmani tadi. Yang pertama, saudaraku, secara rohani kita juga harus pakai masker. Apa tujuan pakai masker, saudaraku? Itu untuk melindungi kita dari ketertularan akan COVID-19. Ya. Yang paling berbahaya, saudaraku, adalah yang disebut dengan droplet. Ya, droplet itu cairan yang keluar dari mulut atau hidung seseorang yang bisa membawa virus itu menular kepada orang lain. Nah, droplet itu ada 2. Ya, yang satu droplet makro, ya, yang satu adalah droplet mikro. Ya. Nah, droplet makro, saudaraku, itu mudah kelihatan. Ya. Orang bersin dan sebagainya, kita dengan mudah mengambil antisipasi untuk menghindar. Tetapi ada yang disebut dengan droplet mikro, yang tidak kelihatan mata, sangat kecil sekali, orang berbicara itu keluar droplet mikro. Ya. Orang bernafas, menghembuskan nafas, mengeluarkan nafas, itu juga mengeluarkan droplet mikro. Nah, itu seringkali tidak disadari. Sehingga ini yang berbahaya. Itu sebabnya masker sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk melindungi, untuk proteksi. Nah, secara protokol kesehatan rohani, kita juga harus pakai masker, yaitu doa. Nah, Efesus pasal yang ke-6, ayat 18. Ya. Efesus 6 itu bicara tentang perlengkapan senjata rohani yang Tuhan beri. Ya, ada tali kasut, ada baju sirah, ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, dan sebagainya. Lalu ayat 18 dari Efesus pasal 6 mengatakan seperti ini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi, saudaraku, semua perlengkapan senjata rohani yang Tuhan persiapkan buat orang percaya, kita harus memakainya dengan satu proteksi, yaitu permohonan doa yang tidak putus-putusnya. Jadi doa, saudaraku, itu adalah masker rohani bagi orang percaya. Dengan doa, kita akan mendapatkan perlindungan atau proteksi ilahi itu, sehingga tidak akan mengalami ketertularan dari virus-virus dunia atau dari roh-roh jahat, saudaraku. Ya, yaitu masker doa. Jadi orang percaya harus tidak putus-putusnya berdoa. Saudaraku, sejak pandemi ini berlangsung, dan ini mungkin sudah bulan ke-6 ya, ini sudah hampir setengah tahun kira-kira, saya dengan istri dan anak-anak saya di rumah, kami terus-menerus berdoa. Setiap malam kami berdoa. Mungkin tidak panjang waktunya, tetapi kami konsisten berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah masker. Doa itu adalah proteksi, perlindungan. Lewat doalah ada perlindungan Tuhan atas kita, atas keluarga kita, atas apapun yang ada di dalam kehidupan kita orang percaya, saudara. Seorang konselor yang terkenal di Amerika, saudara, namanya Jim Dobson. Satu hari dia cerita tentang bagaimana doa itu adalah sebuah perlindungan ilahi. Dia punya kebiasaan setiap malam sebelum tidur, dia berdoa buat keluarganya.
Dia berdoa satu persatu anaknya, dia bawa ke hadirat Tuhan lewat doanya. Nah, satu malam, dia betul-betul lagi dalam kondisi yang sangat capek. Dia habis pelayanan, dan kondisi tubuhnya betul-betul mengalami kecapean sehingga dia harus segera istirahat. Tetapi di tengah-tengah rasa ngantuk dan tubuh yang sangat lelah, dia teringat dia belum berdoa. Sehingga dia bergumul, apakah saya putuskan berdoa, ataukah saya tidur aja, istirahat. Karena toh setiap malam sudah berdoa. Jadi kalau kali ini saking capeknya nggak berdoa, ya kira-kira Tuhan ampunilah. Nah, ketika dia sedang mempersiapkan dirinya untuk istirahat, untuk berdoa, saudaraku, tiba-tiba dia berkata bahwa enggak, ini enggak boleh. Saya harus tetap berdoa walaupun sebentar, baru setelah itu istirahat. Lalu saudaraku, dia turun dari ranjangnya dan dia berlutut. Dia berdoa sekalipun dia dalam kondisi yang sangat lelah dan capek. Dia berdoa buat keluarganya. Dia berdoa buat salah satu anak perempuannya yang waktu itu belum pulang ke rumah karena ada urusan di luar rumah. Ya. Nah, ketika sesudah dia berdoa, dia istirahat, dia tidur. Nah, besok paginya, saudaraku, anak perempuannya itu bercerita kepada dia tentang peristiwa tadi malam yang dialami oleh anak perempuannya. Jadi waktu itu anak perempuannya itu sedang ada pekerjaan di luar rumah. Ya, sewaktu itu sudah menjelang mau tengah malam, dan anaknya ini sedang pergi dengan teman perempuannya juga. Mereka berdua. Nah, mereka ketika melewati satu tempat seperti minimarket, mereka parkir mobil, lalu mereka turun untuk membeli beberapa keperluan, lalu setelah itu baru mereka akan lanjutkan tujuan mereka dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, ketika mereka keluar dari minimarket itu, saudaraku, habis belanja untuk keperluan mereka masuk ke mobil, lalu ketika anak dari Jim Dobson ini sedang mempersiapkan kunci kontak mobil untuk menghidupkan mobilnya, tiba-tiba, saudara, dia dengan temannya mendengar suara ya, yang ada di bawah kolong mobilnya. Suara ini begitu keras, ya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di bawah kolong ranjang itu, kolong mobil itu. Tiba-tiba dari balik sisi kanannya, saudaraku, itu muncullah, saudaraku, seorang pemuda kulit hitam yang keluar dari kolong mobilnya. Begitu dia melihat, saudaraku, bayangan dari pemuda kulit hitam ini, dia tahu dia dalam bahaya. Dia langsung segera central lock, dia kunci semua pintu mobilnya, dia cepat-cepat hidupkan mobilnya, saudaraku. Dan pemuda kulit hitam itu yang berwajah menyeramkan, dari pancaran mata, dari ekspresi wajah, gerak tubuh kelihatan kalau dia ingin melakukan sesuatu yang bersifat jahat, saudara. Dia cepat-cepat hidupkan, dan pemuda kulit hitam ini gedor-gedor, saudaraku, jendela mobilnya. Minta dibukain, saudara. Tapi dia nggak mau bukain, dia segera begitu dia nyalakan, saudaraku, mobilnya, dia langsung tancap gas, saudaraku, dia meninggalkan pemuda kulit hitam itu. Dan dia berkata, seandainya dia terlambat mengunci pintu mobilnya, lalu pergi, maka pasti dia dan temannya akan jadi korban kejahatan yang nggak tahu akan dilakukan seperti apa oleh pemuda kulit hitam ini. Dia cerita dan dia berkata, saya bersyukur bahwa Tuhan melindungi. Lalu, saudaraku, Jim Dobson bertanya kepada anaknya, coba kamu ingat-ingat, jam berapa tepatnya kamu mengalami peristiwa yang mengerikan itu? Setelah anaknya mencoba untuk mengingat-ingat, anaknya berkata, saya yakin ya bahwa ini terjadi pada jam sekian. Waktu anaknya menyebutkan jam tersebut, Jim Dobson berkata, tepat pada saat jam itulah saya turun dari ranjang dan berdoa buat kamu. Dan saat itu, saudaraku, Jim Dobson dan keluarganya begitu bersyukur. Jim Dobson mendapat sebuah pelajaran penting, saudaraku, dalam kehidupan orang percaya, bahwa doa itu adalah perlindungan. Doa adalah proteksi ilahi.
Jadi dia memutuskan dan komitmen, saya akan terus berdoa buat keluarga saya, karena berdoa itu adalah perlindungan. Saudaraku, satu pagi saya memimpin doa pagi sekitar jam 5 sampai jam 6 pagi. Kebetulan pagi hari itu istri saya berhalangan ikut. Ya. Nah, saya selesai memimpin doa pagi jemaat, saya segera buru-buru pulang ke rumah karena saya harus mengantar anak saya ke sekolah. Nah, dalam perjalanan ya dari tempat doa menuju rumah saya mengendarai mobil sendirian, menyetir mobil, dan saya melewati sebuah jalanan yang sepi, karena itu masih pagi, sepi. Tidak ada mobil lain, tidak ada kendaraan lain, kecuali hanya ada satu sepeda motor tepat ada di depan saya. Sepeda motor itu berjalan dengan pelan, ya, kira-kira jaraknya dengan saya sekitar belasan meter, ya, nggak terlalu jauh. Nah, tiba-tiba ketika melewati sebuah tikungan, saudaraku, pengendara sepeda motor itu tanpa memberi sign, dia bermaksud mau berbelok ke kanan menyeberang jalan. Itu tepat ketika ada tikungan ke kiri, saudara. Ya. Sehingga saya dari belakang tidak melihat. Tapi tahu-tahu, saudaraku, saya sudah melihat dia bergerak ke sebelah kanan mau menyeberang jalan. Saya segera menginjak rem. Nah, dia sendiri mengira karena tidak jalanan sepi, dia tidak menyangka ada kendaraan lain. Ada mobil saya di belakang dia. Dia berpikir tidak ada satupun yang lain kecuali dia. Jadi dia beloknya ke kanan menyeberang, itu pun juga dengan pelan-pelan tanpa sense. Nah, saya kaget, saya segera injek rem, saudaraku. Dan ketika saya injek rem, karena jaraknya sudah sangat dekat, saudaraku, maka mobil yang saya injek itu masih bergerak terus, saudara. Ya, mobil yang saya injek remnya itu, ya sampai bunyi cit gitu. Dan mobil saya masih meluncur, saudaraku. Dan saya secara otak manusia, saya sudah berpikir, ini pasti kena. Ya, saya sudah dalam hati, Tuhan tolong. Ya. Nah, pada saat dia mendengar suara berdecit, suara rem berdecit, dia kaget. Dia tengok ke belakang, mobil saya itu sudah sangat dekat dengan motornya. Nah, saking kagetnya dia nggak menyangka, saudaraku, dia justru berhenti. Dia injek rem, dia berhenti, saudara. Jadi dia bukan justru bergerak ke arah yang berlawanan dengan saya, ya, supaya kita terhindar dari kecelakaan, ya. Tapi saking kagetnya dia malah berhenti. Nah, ketika dia berhenti, dia tengok, saudaraku. Saat itulah saya berpikir dalam pikiran saya, ini pasti kena. Ya, dan kalau kena, ini akan parah karena cukup kencang, saudara. Tapi tiba-tiba, saudara, seperti ada satu kekuatan yang tidak kelihatan yang menahan mobil saya. Dan mobil saya berhenti tepat di belakang motor dia dengan jarak hanya 1-2 cm. Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Bahkan dari dalam mobil, dari daerah setir saya merasa bahwa mobil saya udah kena. Tapi ternyata, saudaraku, itu nggak sampai kena. Hanya terpaut. Sangat dekat sekali, hanya sentimeter. Lalu, saudaraku, orang itu karena merasa bersalah, dia senyum sama saya dengan wajah tanpa dosa. Lalu dia melanjutkan menyeberang jalan dengan pelan, saudaraku. Saya harus menepikan mobil, lalu menenangkan jantung saya sebentar, karena jantung saya turun beberapa sentimeter. Kenapa, saudara? Saking kagetnya, saudara. Ya. Dan peristiwa itu, ya, betul-betul membuat saya harus istirahat sebentar. Setelah itu, saya kembali melanjutkan perjalanan pulang karena saya harus antar anak saya ke sekolah. Sampai di rumah, saudaraku, saya nggak sempat cerita sama istri, saya harus segera mengantarkan anak. Nah, pulang dari mengantar anak lah, saya cerita kepada istri saya bahwa
tadi saya hampir kecelakaan. Saya ceritakan peristiwanya. Lalu dia tanya begini, coba ingat-ingat. Kamu keluar dari tempat doa jam berapa? Lalu perkiraan kamu sampai di jalan itu yang kamu mau kecelakaan, itu memakan waktu berapa menit? Coba kamu ingat-ingat jam berapa kecelakaan yang hampir terjadi itu. Saya coba ingat-ingat saudaraku, saya coba hitung, dan saya berkata, saya yakin pada saat saya mau kecelakaan, itu jamnya jam segini. Lalu dia berkata, tepat pada saat jam itulah, Tuhan suruh saya berdoa buat kamu. Saya nggak ngerti apa. Saya sedang menyiapkan anak mau sekolah, tiba-tiba Roh Kudus meminta untuk saya hentikan itu semuanya. Lalu saya masuk ke kamar, saya berdoa. Nggak lama. Saya hanya berdoa selama kira-kira 5 menit. Tapi saya berdoa, minta Tuhan lindungi suamiku. Dan ternyata itu tepat pada saat kamu akan mengalami kecelakaan. Saudaraku, doa itu adalah proteksi. Doa itu adalah perlindungan. Doa adalah masker buat kita semua. Jadi, saudara, kita harus rajin mengenakan doa sebagai protokol kesehatan rohani dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, protokol kesehatan adalah mencuci tangan. Ya. Memakai hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Supaya apa? Supaya virusnya terbawa. Ya. Nah, sejak pandemi ini, saudara, kesadaran masyarakat itu meningkat tentang kebersihan. Ya kan? Saya ini sehari bisa cuci tangan entah berapa puluh kali, saudara. Ya, saya terima uang kembalian dari driver yang saya suruh beli untuk beli ini, beli itu, dan sebagainya. Nah, uang kembaliannya saya terima. Uang kembalian itu, saudaraku, itu sering menjadi mediator untuk berpindahnya virus COVID-19. Jadi saya habis terima kembalian uang, saya langsung cuci tangan. Kalau saya suruh sopir saya untuk beli ini, beli itu, saya terima barangnya, saudaraku, saya juga cuci tangan saya. Berkali-kali, saudaraku. Supaya apa? Supaya bersih. Ya, nah, bagaimana dengan protokol kesehatan rohani? Ya, saya akan bacakan saudaraku di Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Yohanes 15, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, perhatikan, saudara. Ternyata yang membuat hidup kita bersih itu karena firman. Saudara. Jadi, sabun dan air mengalir itu adalah aliran-aliran hidup, ya, firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita dan kita menjadi pelakunya. Saudara. Dengan demikian, ketika kita membaca, merenungkan, mendengar firman, lalu melakukannya, saudaraku, itu menjadi aliran air hidup yang membersihkan kita dari semua virus-virus dari si jahat, saudara. Ya. Lewat air mengalir atau firman inilah hidup saudara dan saya dibersihkan dari dosa, dibersihkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Nah, di gereja kami, saudaraku, di Jogja, kami melakukan pemuritan yang namanya Hafruta. Hafruta ini adalah sistem pemuritan Yahudi yang terdiri dari 2-3 orang. Lalu 2-3 orang ini saling berinteraksi dengan intens. Nah, kami 2-3 orang atau satu kelompok Hafruta, saudara, kami punya tanggung jawab membaca, merenungkan firman Tuhan satu pasal setiap hari. Lalu hasil perenungan kami harus bagikan. Kami harus laporkan sebagai akuntabilitas atau pertanggungan jawab kami bahwa hari ini kami sudah bersekutu dengan firman, merenungkan firman itu. Nah, kalau belum, maka saya bisa menagihnya dengan teman Hafruta saya. Atau sebaliknya, kalau saya belum mengirimkan hasil perenungan saya, teman Hafruta saya bisa menagihnya ke saya, hari ini kamu belum loh kirim perenungan kamu. Nah, itu membuat, saudaraku, akuntabilitas atau pertanggungan jawab ini membuat kelompok Hafruta itu betul-betul membangun disiplin untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, lalu membagikannya, dan akhirnya menjadi pelaku dari firman yang dia dapatkan dari Tuhan. Dan itu, waduh, indah sekali, saudara. Itu membuat kami selalu dikuatkan terus-menerus, saudara.
Ya, bagaimana firman Tuhan itu betul-betul mengubahkan kehidupan. Saya ingat seorang pria, saudaraku. Dia ini seorang profesional, jabatannya direktur. Dia dulu Kristen, lalu kemudian pahit dengan hamba Tuhan, pahit dengan orang Kristen, yang menurut dia ini tingkah lakunya nggak beres, penipu dan sebagainya, dan dia sempat kena, sehingga hanya dia pahit, dia tinggalkan kekristenan. Ya, lalu dia nggak suka lah, dia pahit dengan orang Kristen, khususnya hamba-hamba Tuhan. Ya. Tetapi saudaraku, ketika bertemu dengan saya bina, saya muridkan, akhirnya dia kembali. Ya. Nah, dia kembali, saudara. Lalu dia rajin melakukan afruta. Dia rajin untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan dia laporkan kepada saya hasil perenungan itu. Nah, saya mendapatkan laporan dari istrinya dan anak-anaknya, saudara, bahwa sejak saya melatih dia untuk bersekutu dengan firman setiap hari, satu pasal setiap hari, itu membuat dia berubah. Dulunya nggak suka dengan orang Kristen, hamba Tuhan, keluar dari ibadah-ibadah Kristen, ya nggak mau datang lagi. Sekarang, saudaraku, dia melakukan itu dan dia sharing itu dengan istri dan anak-anaknya. Dia mengajak anak-anaknya untuk diskusi firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Mereka bangun ibadah keluarga dan dia pimpin anak-anaknya dan istrinya. Luar biasa sekali, saudara. Perubahan hidupnya dialami karena hatinya yang pahit itu dibersihkan oleh aliran firman Tuhan, saudara. Ya. Lalu ada seorang ibu, saudara, yang dia cerita, saudara, bahwa dia ini punya kepahitan yang luar biasa dengan papahnya, saudara. Papahnya ini umurnya sudah di atas 70 tahun, saudara. Tetapi papahnya ini terikat dengan dosa perselingkuhan. Seringkali, saudaraku, papahnya itu, saudaraku, melakukan hubungan-hubungan dengan wanita-wanita, bahkan wanita yang sudah punya suami. Ya. Dan dia sebagai anak begitu malu. Papa saya ini udah tua, udah umur 70 tahun lebih, seharusnya memikirkan tentang bagaimana hidup lebih baik, malah hidupnya itu terikat dengan dosa-dosa. Perselingkuhan wanita, perjinan, dan sebagainya. Dan dia malu sebagai anak, saudaraku. Dia nasihati papanya. Dia marah dengan papanya, tapi papanya nggak bertobat. Sampai itu membuat dia pahit. Saking pahitnya dia nggak mau ketemu sama papanya. Saking pahitnya ketika papanya masuk rumah sakit, dia nggak mau tengok. Dia punya satu kakak laki. Kakaknya juga marah sama papanya. Tapi ketika papanya sakit, kakaknya masih mau urus papanya. Kalau dia nggak mau sama sekali, saudara. Nah, semua keluarga besarnya dia, saudaraku, kakaknya, termasuk papanya, tahu bahwa dia sangat benci dengan papanya, saudara. Dan dia nggak mau ketemu, saudara. Tapi dia cerita aneh. Ya. Ketika dia mulai melakukan hafruta firman Tuhan, dia merenungkan firman, dia membacanya, dia rajin, dia disiplin, saudara. Tiba-tiba, saudara, hatinya yang pahit dan penuh dengan kebencian, itu betul-betul bisa luluh. Hatinya yang semula memandang papanya dengan penuh kesinisan dan kebencian, dia mulai berpikir betapa kasihan papanya. Karena di masa tuanya hidup dengan ikatan dosa, dia berpikir papanya harus terima Tuhan. Kalau tidak dia, siapa yang akan membawa papanya menerima keselamatan? Dan ini membuat, saudaraku, dia cari papanya. Dia layani papanya. Dia ajak papanya tinggal bersama dengan dia. Sampai kakaknya sendiri itu heran. Kakaknya tanya. Omnya tanya. Keluarga besarnya tanya. Apa yang membuat kamu bisa berubah seperti ini? Kami tahu bahwa kamu begitu benci kepada papa kamu. Tapi dia menjawab, firman Tuhan yang mengubah saya. Firman Tuhan yang membersihkan hati saya. Saya memang benci. Saya pahit sama papa. Tapi firman Tuhan menjadi aliran air hidup yang membersihkan itu semuanya. Hati saya sekarang bukan benci, tapi berbelas kasihan sama papa. Dia sudah tua. Kalau dia Tuhan panggil, bagaimana dia mempertanggungjawabkan kehidupannya?
Dia harus terima keselamatan. Dia harus terima kasih karunia Tuhan. Dan dia sekarang begitu baik melayani papanya. Papanya belum bertobat. Tetapi dia sudah berubah. Dia yang bertobat. Firman Tuhan itu powerful. Itu dahsyat. Dan itu menjadi aliran air hidup yang membersihkan. Protokol kesehatan jasmani yang ketiga, saudara, itu adalah jaga jarak. Physical distancing. Ya, physical distancing. Nah, kenapa harus jaga jarak, saudara? Karena kalau tidak jaga jarak, maka virus itu dengan mudah akan menempel dan menular. Artinya kalau tidak ada jarak, saudaraku, maka orang-orang akan memberikan tempat bagi virus itu untuk melekat atau menempel. Ya. Nah, bagaimana dengan protokol kesehatan rohani? Ya. Kita harus jaga jarak dengan apa? Efesus pasal yang keempat ayat 27. Ini ayat pendek, ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dalam bahasa aslinya, jangan beri tempat kepada iblis. Jadi, saudaraku, kalau protokol kesehatan jasmani, kita harus jaga jarak, physical distancing, jaga jarak secara fisik, maka protokol kesehatan rohani kita harus jaga jarak dengan dosa. Jangan beri tempat bagi dosa. Jangan beri kesempatan bagi iblis. Karena kalau dosa diberi kesempatan sedikit saja, maka itu akan mencengkram dan mendominasi kehidupan kita. Ya. Saudara, ada satu ilustrasi yang bagus, ya, tentang tidak memberi kesempatan kepada dosa. Saudaraku, orang kafilah-kafilah, saudaraku, itu yang kalau melewati padang gurun, ya, mereka ini terbiasa naik onta. Ya. Nah, mereka kalau harus bermalam di tengah perjalanan, ya, di padang gurun, mereka bikin tenda. Hal pertama yang mereka harus lakukan ketika mereka memutuskan untuk tinggal membuat tenda adalah mereka harus memarkir onta mereka jauh-jauh dari tenda mereka. Ya. Itu hal prinsip yang tidak boleh mereka langgar. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau onta, saudaraku, itu dekat dengan kemah mereka, tenda mereka, maka onta itu akan mencoba untuk masuk ke pintu tendanya, saudara. Ya, nah, sifat dari onta, saudara, kalau diberi kesempatan sedikit saja, saudara, kepalanya atau bukan kepalanya, hanya moncongnya dikit aja, mulutnya, itu diberi kesempatan untuk masuk melalui kain di depan tenda. Sedikit saja mulutnya diizinkan untuk masuk ke tenda. Maka hanya dalam waktu hitungan detik saja, nggak sampai menit, maka onta itu akan mengerahkan seluruh kekuatan dan tenaganya untuk tubuhnya semuanya masuk ke tenda. Dan itu akan mengakibatkan tenda atau kemah itu hancur berantakan. Ya. Jadi tidak perlu untuk sampai kepalanya masuk. Moncongnya aja masuk. Kasih celah sedikit saja. Kasih kesempatan dikit aja dia masuk, saudaraku. Maka dalam waktu beberapa detik saja, seluruh tenda itu akan hancur lebur, saudaraku, rata dengan tanah. Kenapa? Karena dia akan sepenuh tenaga memasukkan seluruh tubuhnya, saudara. Nah, demikian juga dengan dosa. Dosa itu kalau dikasih kesempatan dikit aja, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia akan mendominasi kehidupan orang percaya, saudara. Dia akan masuk seluruhnya, dia akan menguasai, dia akan mengikat semuanya, saudara. Itu sebabnya kita harus jaga jarak. Kita harus menjauhkan diri dari dosa. Ingat ketika Yesus dicobai.
Ya, sampai berkali-kali. Iblis nggak pernah menang. Yesus selalu yang menang menghadapi pencobaan itu. Tapi saudara perhatikan, ketika ketiga kalinya iblis tetap mencoba Yesus, kata pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah, enyahlah engkau iblis. Yesus tidak berkata, kamu percuma deh nyobain saya, kamu nggak akan menang. Saya tidak akan jatuh di dalam pencobaan yang kamu tawarkan. Atau Yesus berkata, iblis lebih baik kamu pergi deh. Ya, enggak. Tapi Yesus menghardik. Yesus merebuke dan mengatakan, enyah engkau iblis. Itu juga yang harus kita lakukan terhadap dosa. Kita harus berkata, enyah engkau dosa. Enyah engkau perzinahan. Enyah engkau dosa-dosa. Enyah engkau semuanya. Harus diusir. Harus bikin jarak. Ya, harus ada jarak antara saudara dengan dosa. Lewat itulah saudara bisa keluar sebagai pemenang. Anak rohani saya, saudaraku, itu punya bos orang China. Dia kalau pergi ke China, saudaraku, untuk urusan bisnisnya, waduh, bosnya pasti jamu luar biasa, makanan mewah, hotel mewah, tidak lupa dijamu dengan wanita. Dia tinggal sebut saja, dia kepengen wanita yang mirip bintang film siapa, ya, itu langsung dicarikan dan pasti dapat. Tapi setelah dia bertobat, dia berubah hidupnya lewat pelayanan kami, pria, saudaraku. Maka dia berubah juga cara menghadapinya. Dia cerita kepada saya, ketika dia pergi ke China, bosnya jamu dia, saudara. Nah, selain dia, ada kolega bisnis yang lain dari beberapa negara, juga dari Indonesia yang lain, yang juga dijamu bersamaan. Lalu mereka juga ditawarkan wanita, dan semuanya, saudaraku, mengiyakan. Artinya semua mau dosa wanita itu, saudaraku. Karena mereka jauh dari istri, dari anak, dari keluarga, toh mereka datang ke luar negeri sendirian, dan di situ kalau mereka melakukan dosa dengan wanita lain, mereka nggak akan ketahuan, saudaraku. Tapi, ketika ditawarkan kepada anak rohani saya, dia berkata bahwa maaf, hari ini saya capek. Dia menjawab dengan hikmat. Saya mau istirahat di hotel saja. Bosnya berkata, kamu ini so alim. Dahlah, nanti saya kirim deh wanita itu ke hotel kamu. Cuma semalam kok. Tapi dia berkata, thank you bos. Saya betul-betul nggak mau. Karena saya mau istirahat hari ini. Dia segera membuat batas, jarak antara dirinya dengan dosa. Dia berkata kepada saya, Pak, kalau saya kasih kesempatan dikit aja, celah aja, saya pasti akan jatuh kembali. Jadi saya harus berkomitmen, saya harus ambil keputusan tegas, dan saya harus berkata, enyah engkau dosa. Enyah engkau perselingkuhan wanita. Dengan saya melakukan itu, baru saya bisa menang. Jadi saudaraku, mari lakukan physical distancing. Jaga jarak dengan dosa, maka saudara akan keluar sebagai pemenang. Nah, saudaraku, biasanya protokol kesehatan jasmani itu hanya dibahas 3 hal ini. Masker, cuci tangan, lalu kemudian jaga jarak. Tetapi sebetulnya, saudaraku, ada yang keempat, saudara, dari protokol kesehatan jasmani, yaitu meningkatkan imun tubuh lewat olahraga. Jadi seharusnya kita melakukan olahraga. Karena itu yang akan membuat imunitas tubuh kita meningkat, sehingga virus pun kalau dekat, dia nggak bisa, saudaraku, menulari kita. Ataupun kalau itu kena, saudaraku, dia tidak akan mematikan. Karena antibodi tubuh kita, imunitas tubuh kita yang meningkat, itu akan mematikan virus itu. Nah, daya imun tubuh ini akan meningkat kalau pola hidup kita baik, pola makan kita baik, lalu olahraga yang rutin dijaga. Nah, saudara, saya ini kira-kira hampir 6 bulan sudah ada di rumah, stay at home, nggak kemana-mana. Nah, saya berpikir, saudaraku, di 2 bulan pertama pandemi ini kalau saya nggak melakukan apa-apa, hanya makan tidur, pasti saya justru akan mengalami sakit atau tubuh saya akan membengkak, saudara. Kenapa? Cuma makan tidur, saudara.
Akhirnya saya mengambil keputusan, saya disiplin olahraga. Lalu saya kurangi makan karbo. Ya, saya tetap makan nasi, tetapi saya kurangi cukup banyak, saudaraku, porsinya. Nah, saya disiplin olahraga pagi dan sore, pagi sore. Saudara. Sehari saya membuang 1000 kalori dari olahraga itu. Ya, dan ternyata hasilnya, saudaraku, tubuh saya makin segar. Ya, dan saya ini udah turun berat badan saya kira-kira 10 kilo. Ya, lingkar perut saya mengecil. Ya, semua pakaian saya yang dulunya tidak muat, ya sekarang keluar dari lemari, ya dari persediaan lama, dan saya pakai. Kenapa? Karena pakaian yang bisa saya pakai itu sudah longgar semua, saudaraku, sudah kebesaran semua, saudara. Karena turun saya lumayan 10 kilo, saudaraku. Ya. Dan ternyata tubuh saya makin segar, makin sehat, ya, makin luar biasa, saudaraku. Kenapa? Olahraga, saudara. Pola makan, pola hidup diperbaiki, lalu disiplin olahraga. Nah, bagaimana dengan protokol kesehatan rohani? Olahraga berbicara tentang apa? Meningkatkan imun tubuh, itu berbicara tentang apa? Tentang melatih otot iman kita. Ketika berhadapan dengan masalah atau kesulitan. Saudara tahu nggak bahwa Tuhan izinkan ada masalah atau kesulitan itu menghantam kita supaya iman kita itu terlatih, iman kita teruji, otot-otot iman kita menjadi berkembang, saudaraku. Karena kalau tidak ada latihan, maka otot tubuh kita itu akan mengkerut, akan menyusut. Tapi kalau itu dilatih, maka otot tubuh kita itu akan mengembang, justru akan membesar. Nah, sama, so, iman itu ketika dilatih, ya, maka otot-otot iman itu akan menjadi besar, ya, akan terlatih dan teruji. Nah, cara melatih iman itu lewat apa? Lewat menghadapi tantangan, lewat menghadapi kesulitan. Selaku pandemi ini betul-betul mendatangkan kesulitan yang tidak ringan buat banyak orang, termasuk orang percaya. Ya, tetapi jangan takut. Karena di balik semua tantangan dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi lewat pandemi corona ini, maka iman saudara sedang dilatih, ya, sedang diuji, sedang dikembangkan luar biasa, saudaraku, lewat kesulitan dan masalah. Nah, Yakobus, saudaraku, ayat yang terakhir. Ya, Yakobus pasal pertama, ayat 2-4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Lihat, saudaraku. Yakobus mengatakan bahwa ujian terhadap iman saudara itu akan menghasilkan ketekunan. Sampai ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dan ini luar biasa, saudaraku. Ya, ketika saudara sampai memperoleh buah yang matang, maka iman saudara akan menjadi iman yang tangguh, iman yang kuat. Ya, iman yang luar biasa, saudaraku. Nah, jadi jangan pernah takut dengan kesulitan, karena percayalah Tuhan mengendalikan segala sesuatunya, saudara, atas hidup saudara. Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tidak tertidur walaupun pandemi ini masih berlangsung, saudaraku. Ya, Tuhan tetap berkarya dan menolong, memberkati setiap anak-anaknya, orang-orang percaya, saudara. Kita harus percaya dengan hal itu. Nah, jangan takut untuk dilatih. Jangan takut untuk otot saudara, otot iman saudara itu dikembangkan oleh Tuhan. Ya. Ada seorang anak Tuhan, saudaraku. Dia ini pengusaha jual handphone, saudara. Nah, dia punya konter banyak sekali, saudara. Hampir semua mall di kotanya, dia punya konter jualan handphone, saudara. Ya, dia pedagang handphone besar. Tapi outlet-outlet dia itu adanya di mall-mall, saudara. Ya, bisa satu mall beberapa outlet. Nah, semua mall itu dia ada, saudara. Nah, ketika pandemi ini terjadi, saudaraku, maka mall itu ditutup, saudara.
Dia nggak bisa jualan. Nah, karena selama ini jualannya di mall. Nah, kalau mallnya ditutup, bagaimana mungkin dia bisa jualan? Di tengah-tengah itu dia mengalami kesulitan karena dia harus berhadapan dengan karyawan yang dia harus bela. Dia nggak mungkin tidak menggaji karyawannya. Dia mau mem-PHK karyawannya juga dia kasihan, saudaraku. Dia berdoa. Dia berkata, Tuhan beri saya hikmat. Saya tahu ini kesulitan dan semua orang juga mengalami kesulitan. Tapi saya percaya Tuhan akan menolong saya. Saya nggak takut dengan kesulitan ini. Tuhan latih iman saya, Tuhan, supaya iman saya berkembang. Dia berdoa, dia terus gali, dia minta hikmat Tuhan. Dia tiap hari datang kepada Tuhan. Dia minta kasih karunia dari Tuhan. Sampai akhirnya tiba-tiba dia dapat pewahyuan dari Tuhan. Seperti dia mendengar suara, kenapa kamu nggak jual handphonemu secara online? Akhirnya, saudaraku, dia mulai mempelajari bagaimana menjual barang lewat online. Ternyata dia dapatkan prinsipnya. Bahwa kalau menjual lewat online, itu harus bikin gambar yang bagus, redaksi yang bagus, supaya orang tertarik. Karena kesan pertama, itu yang menentukan orang itu beli atau tidak di online. Nah, online market ini adalah market yang sangat luas, saudaraku. Tetapi, ya, itu hanya bisa jalan dengan baik kalau ya display atau penampilan, saudaraku, dari barang yang disajikan akan dijual itu menarik, saudaraku. Ya, orang yang melihat, ya, sehingga dia belajar, saudaraku. Lalu dia mulai dari prinsip ini, dia mulai belajar, saudaraku, tentang bisnis online ini. Dan luar biasa, dia berkata, dalam waktu yang sangat singkat, dia tarik semua karyawan dia yang semula itu dijaga di outlet, dia tarik, saudaraku, untuk bikin menjadi satu tim produksi untuk online market, saudara. Ya. Lalu dia jual lewat online dan hasilnya luar biasa. Dalam waktu yang singkat, saudaraku, handphonenya itu terjual. Ternyata omsetnya tidak kalah dibanding ketika dia jual di mall. Lalu dia jadi berpikir, lah kalau di mall, saya kan sewa mahal outletnya. Kalau online, itu kan gratis. Jadi, saudaraku, dengan penjualan yang sama banyak, keuntungan yang dia peroleh lebih besar. Kenapa? Karena cost-nya rendah, saudaraku. Nah, itu membuat, saudaraku, akhirnya dia mengambil keputusan, wah, ini online harus dijalankan dengan lebih serius. Nah, itu yang membuat, saudaraku, sampai akhirnya menjalani pandemi ini, saudaraku. Dia sekarang jadi jual handphone online secara profesional dan berkat Tuhan luar biasa. Dan dia berkata, saya tidak rumahkan satupun karyawan saya. Ya, saya belum tahu apakah outlet yang di mall itu saya harus bayar karena mallnya masih tutup sampai sekarang. Tapi dia berkata, kalaupun itu harus membayar, saya bisa nego. Dan uangnya pun Tuhan sudah siapkan. Jadi, saudaraku, ketika imannya dilatih, berkembang oleh Tuhan, dia tahu bahwa itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Jadi, saudaraku, ada 4 protokol kesehatan jasmani maupun rohani. Yang pertama, masker, yaitu doa. Menjadi proteksi dan perlindungan ilahi. Yang kedua, saudaraku, adalah cuci tangan. Jaga kebersihan. Ini bicara tentang firman Tuhan. Kita harus setiap hari membaca, merenungkan, membagi firman, dan melakukan firman itu. Yang ketiga, saudaraku, jaga jarak. Physical distancing. Kita harus jaga jarak dengan dosa. Kita harus berkata kepada dosa, kepada nilai dunia, enyah engkau. Aku hanya mau kebenaran dalam hidupku. Dan yang terakhir, saudaraku, yang keempat, kita harus meningkatkan imun tubuh kita lewat olahraga, lewat disiplin, lewat bayar harga, melatih diri, melatih otot kita, melatih tubuh kita. Secara rohani, iman kita dilatih lewat kesulitan. Jangan takut, tapi izinkan itu dilatih oleh Tuhan, supaya sampai itu menghasilkan ketekunan dan buah yang matang di dalam keimanan saudara. Lewat itu, saudara akan keluar sebagai pemenang. Bahkan di tengah-tengah kesulitan pandemi, Tuhan tetap memberkati saudara. Tuhan akan menjadikan saudara lebih dari pemenang.
Puji Tuhan, saya berdoa supaya protokol kesehatan rohani ini akan sangat memberkati setiap saudara, dan mari kita disiplin melakukan protokol kesehatan rohani ini. Shalom, Tuhan memberkati Jemaat Petra. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya.